باله أو في قلبه لا ولا يخلو عن خلق من الأخلاق الذميمة مما تجب تزكية القلب عنه فإنه مبعد عن الله والاشتغال بإماطته توبة وأنه رجوع من عن طريق البعد إلى طريق القرب فإن خلا عن جميع ذلك فلا يخلو عن غفلة عن الله تعالى وذلك أيضا طريق البعد ألزم الرجوع منه بالذكر ولذلك قال الله تعالى واذكر ربك إذا نسيت وإن كان حاضرا إلى آخر والله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita apapun selama ini yang telah kita nikmati saat ini akan datang tanpa terkecuali semua bagian daripada karunia nikmat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita saat ini semata taufik hidayah darinya. Salah satu taman daripada taman surganya di waktu saat Allah limpah ruahkan sebanyak-banyaknya karunia terhadap hamba-hambanya. Kita berharap di tempat yang agung ini, pertemuan yang agung yang mulia ini, mudah-mudahan sebab wasilahnya Allah sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan nanti salawat salam Allah limpah ruahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Kita berharap kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Minggu lalu kita membahas mengenai masalah fasal pada menyatakan bahwasanya taubat itu wajib atas setiap kita, atas setiap individu kita sebagai seseorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan secara umum, bertobatlah kalian wahai hamba-hambaku yang beriman semuanya. Adapun kewajiban kita untuk bertaubat setiap kita karena dosa itu membuat seseorang hamba bisa celaka dan bangkitnya seseorang hamba untuk meninggalkannya bagian daripada iman, yaitu ketika seseorang mengetahui dosa itu bisa membuat ia celaka, maka bagaimana tidak wajib seseorang itu bertobat dari dosa itu. Adapun wajibnya bertobat itu atas setiap orang di antara kita siapapun ia, setinggi apapun kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau ia pendosa. Karena manusia itu tersusun, dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah dengan berbagai macam sifat. Dan sifat-sifat tersebut sifat bahimiyah, namanya kehewanan, kebinatangan, dan sabu'iyah, sifat kebuasan, sifat syaitaniyah, dan sifat rububiyah. Dan semua sifat tersebut dicampur, diaduk menjadi satu sehingga bercampur baur dengan begitu sempurna, sehingga kita punya tubuh ini tanpa terkecuali siapapun ia, kecuali manusia pilihan Allah dari kalangan Nabi dan Rasul memiliki sifat-sifat tersebut. Dan ketika umur manusia berumur, beliau mengatakan 40 tahun baru Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya akal, yang nampak pada akal tersebut cahaya keimanan, dan ia merupakan tentara dari tentara Allah Subhanahu wa taala, dan sifat-sifat yang tersebut tadi, kebinatangan dan sebagainya, adalah tentara dari tentara syaitan. Dan tentara akal itu menjadi sempurna ketika berumur 40 tahun. Dan nampak asalnya, bibitnya ketika seseorang itu baligh. Kalau seandainya lemah tentara akal itu dan cahaya iman itu, maka dia tidak akan mampu dan kuat untuk menangkis atau membersihkan, menjauhkan dirinya dari sifat-sifat yang tadi. Maka dari sebab itu
Manusia harus selalu dan setiap kita harus selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena terjadi peperangan antara kita setiap detik nafas kita, antara akal dan cahaya akal, dan begitu juga tentara-tentara yang lain tadi. Dan kita lanjutkan, mungkin itu sudah jelaskan minggu lalu. Faslun fi bayan an taubat wajibatun fi kulli hal. Fasal dalam menjelaskan bahwasanya taubat itu wajib dalam setiap kondisi keadaan. Dalam setiap keadaan kita yang kita lalui dalam kehidupan kita, setiap hari kita yang kita lalui dari bangun tidur sampai tidur kembali, dalam setiap keadaan kita perlu untuk bertobat. Dan tadi dinyatakan sebelumnya taubat itu diwajibkan atas setiap individu kita. Setiap kita harus bertobat setiap saat, dan setiap kita harus selalu setiap keadaannya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisinya. Wa amma wujubuha fi kulli hal, Imam Ghazali mengatakan, dan adapun kewajiban bertobat itu dalam setiap keadaan kita. Fali annal insana, karena sebab sesungguhnya manusia itu siapapun ia, la yakhlu fi jami' ahwalihi, tidak kosong, tidak lepas dari seluruh kondisi keadaan yang ia lalui. Andambin, dari perbuatan dosa, fi jawarihi, pada anggota tubuhnya. Itu yang 7, mata, telinga, lisan, tangan, kaki, perut, kemaluan. Au fi galbi, atau dosa pada hatinya yang ditimbulkan oleh hatinya dari sifat hasud, dia, ujub dan lain sebagainya. Wala yakhlu, dan juga barangkali tidak kosong, tidak lepas an khulugin minal akhlaqid dzamimah, dari satu akhlak budi pekerti, karakter daripada akhlak-akhlak yang tercela, yang dicela oleh Allah, Nabi Muhammad, syariat. Mimma tajib tasyiatul qalb anhu, dari akhlak-akhlak, karakter-karakter budi pekerti yang wajib setiap mukmin mukminah untuk membersihkan dirinya dari akhlak tersebut yang tercela. Fa innahu mub'id 'anillah, karena sesungguhnya akhlak itu setiap ia yang tercela itu, riya, hasud, dan sudah kita pelajari, bisa membuat seseorang hamba jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau sudah jauh dari Allah berarti dekat dengan syaitan. Ketika seorang itu dekat dengan Allah berarti jauh dari syaitan. Wal ishtighal bi imatatihi taubatun, wal ishtighal, dan menyibukkan diri kita bi imatatihi, dengan imatah, kita mengambil, menghilangkan, mencabut akar dari akhlak yang tercela itu. Taubatun adalah bagian daripada taubat kita. Li'annahu, karena sesungguhnya ia, ketika kita mengambil, menghilangkan dari hati kita sifat yang tercela yang merupakan taubat, ruju'un an tariqil bu'ud, karena ia merupakan kembalinya seseorang dari jalan jauh, ila tariqil qurub, ke jalan yang dekat. Apa itu taubat? Taubat itu adalah kembali kita dari jalan yang jauh antara kita dengan Tuhan kita Allah menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu taubat. Fa'in khala an jami'i dzalik, andaikan seandainya seseorang lepas atau sunyi, bersih dari semua itu, bersih dari dosa yang dilakukan oleh anggota tubuhnya yang tadi, dalam hatinya bersih dari akhlak yang tercela, yang wajib untuk setiap kita membersihkan hati kita darinya, yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Andaikan bersih semua gitu dari kita tidak melakukannya. Fala yakhlu an ghaflatin anillahi ta'ala, maka tidak lepas seseorang hamba itu sebaik apapun ia dari kelalaian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalai, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya sesaat, sedetik, sekejap. Lalai. Dan lalai itu kesalahan. Wadhalik aidan, dan begitu juga kelalaian itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala, tariqul bu'd, jalan yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala walaupun kita hanya sekejap lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yalzamu ruju'an bidzikir, dan wajib kita, lazim kita untuk kembali anhu, dari kelalaian itu, bidzikir, dengan cara ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelalaian itu membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ia merupakan jalan untuk kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
maka ya kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika qala Allah taala, karena sebab itulah Allah berfirman, wadhkur rabbaka idza nasita, ingatlah Tuhanmu idza nasita, apabila kalian melupakannya. Jika Anda melupakan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, wadhkur rabbak, maka ingatlah Tuhanmu. Ini untuk kembali dari jalan jauh tadi, ketika kita lalai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sufi mengatakan, dalam kalimatnya yang menegaskan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwasanya lalai seseorang hamba itu kepada Allah merupakan jalan yang membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Adzabi hijabi anka law kuntu fin na'im." Adzabi, adab bagiku, hijabi angka, ketika aku terhalang dari engkau ya Allah. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, aku merasa itu adalah adab bagiku. Lau kuntu fin na'im, walaupun aku berada dalam kenikmatan, tapi ketika aku terhalang dari engkau, lupa dari engkau ya Allah, maka itu adalah adab bagiku. Orang sufi yang selalu setiap saat waktu mereka ingat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, mereka menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seseorang hamba itu terhalang dari Allah, lupa kepada Allah, merupakan adab yang diberikan oleh Allah. Jadi saat itu ia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan jauhnya seseorang hamba dari Allah bagian daripada adab. Bagian daripada adab. Siapapun kita, walaupun setinggi apapun mungkin pangkat, derajat, martabat, kedudukan kita, maka paling tidak kalau memang kita tidak berbuat satu dosa dengan anggota tubuh kita, hati kita, dan kita tidak memiliki akhlak yang tercela, habis sudah akhlak tercela. Tidak ada sombong, tidak ada riya, tidak ada ujub, tidak ada sum'ah, tidak ada hasud dan lain sebagainya. Ya paling tidak barangkali kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita lupa itu berarti kita jauh dari Allah dan perlu kita bertobat darinya. Dengan cara apa? Dengan cara ingat Allah. Wa in kana hadiran alad dawam, dan apapun dia adalah seseorang yang hamba Allah hadirat alad dawam, selalu hadir bersama Tuhannya Allah, tidak pernah melupakan Allah setiap saat detik nafasnya. 24 jam selalu ingat kepada Allah, hadir bersama Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ini hamba yang kelas atas lagi, Bang. Ada hamba yang seperti itu beliau sebutkan. Karena beliau sebutkan itu karena ada orangnya, karena hamba yang memiliki martabat kedudukan seperti itu, jadi beliau sebutkan. Wa anna yutasawwar dzalik, dan bagaimana tergambar, terbayang bagi kita hal itu. Artinya bagi hamba yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bersih lahir batinnya, tidak berbuat lagi suatu dosa, dan tidak pernah lupa walaupun sesaat, sekejap dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana tergambar bagi kita bahwasanya itu hamba juga harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sekali lagi perintahkan tobat sebelumnya untuk semua kita. Tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun. Wahai sebagai sekalian hamba-hamba yang beriman, tobatlah kalian semua tanpa terkecuali, kata Allah Subhanahu wa taala. Fala yakhlu an mulazamati magamin nazilin alil magamatir rafiyah wara'ah. Maka andaikan hamba itu selalu ingat kepada Tuhannya Allah, bersih daripada hal yang tidak baik, tercela, maka la yakhlu, tidak sunyi ia, tidak terlepas ia, al mulazamati magamin, dari melazimi satu kedudukan, nazilin anil magamati rafiyah, yang di bawah dari kedudukan yang tinggi, wara'ahu, yang ada di atasnya, belakangnya lagi kedudukan, ada kedudukan lagi yang lebih tinggi. Ketika ia mencapai lagi kedudukan yang lebih tinggi, ada lagi kedudukan yang jauh lebih tinggi. Begitu juga ada lagi kedudukan yang jauh lebih tinggi, dan seterusnya. Jadi ketika ia melazimi magam yang di bawah, dia melihat magam itu turun di bawah. Sekarang dia sudah naik, maka ia melihat magam yang di bawah sebelumnya tadi adalah satu kesalahan baginya, satu kealfaan, satu kekurangan yang dimiliki olehnya, maka ia harus bertobat dari magam tadi, dari kedudukan tadi.
Wa alaihi yataragga minhu ila ma faqa, dan hendaklah baginya, harus baginya untuk yataragga minhu, menaik darinya, dari makam yang di belakangnya, makam yang dia di atasnya berikutnya, ila ma faqa, kepada makam yang di atasnya. Wa mahma taragga minhu, dan tatkala ia namanya naik dari kedudukan yang tadi, kedudukan yang lebih tinggi, istaghfar an magamih alladhi khallafah, maka ia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kedudukannya yang khallafah, yang ia tinggalkan, yang di bawah tadi. Berarti kurang. Maka kekurangan itu perlu ia minta ampun kepada Allah, bertobat darinya dari kekurangan. Li'annahu tagsir, karena ia merupakan kekurangan, keteledoran. Bil idhafati ila ma adrakah, jika dilihat, ditinjau dari magam yang telah ia dapatkan setelahnya. Wa dzalika la nihayatah, dan hal itu tidak ada puncak baginya. Terus naik sampai kapan? Tidak ada puncak, tidak ada titik akhirnya. Nah, kedudukan seseorang hamba di sisi Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha akhir. Tidak ada yang terakhir. Zat yang maha kekal di atas. Jadi di atas masih ada atas, di atas masih ada atas. Bahasa kita mungkin di atas langit masih ada langit. Di atas langit masih ada langit. Terus tanpa ada akhirnya, kata beliau. Walidzalik, karena sebab itulah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sabdanya, dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Imam Nasa'i, dari hadis Sayyidina A'az Al-Muzani. Hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, innahu la yughan ala qalbi, sesungguhnya la yughan ala qalbi, ada ghan. Ghan itu mungkin ada namanya, ada abu, atau mungkin ada satu yang menutupi atas hatiku. Artinya Rasulullah ketika beliau naik ke makam yang berikutnya, yang lebih tinggi dari itu, beliau lihat yang sebelumnya tadi ada kurang. Ada kurang. La yaghan ala qalbi hatta astaghfirullah ta'ala fil yawm, sampai aku selalu memohon kepada Allah ampunan setiap hari dan malamnya, setiap hari dan malamnya, 24 jam sehari semalamnya, 70 marrah, 70 kali. Sudah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang ada dalam hati, minal ghan. Artinya dari ketika Rasulullah menaik namanya kedudukan yang berikutnya, beliau melihat ini ada kekurangan dalam kedudukan sebelumnya, maka Rasulullah minta ampun. Naik lagi Rasulullah setiap saat waktunya, detiknya napasnya, maka Rasulullah melihat itu adalah satu kekurangan, maka beliau mengatakan, sampai aku minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sehari semalamnya sebanyak 70 kali. Bukan berarti Rasulullah namanya memiliki satu dosa, lupa kepada Allah, atau ada akhlak yang masih tercelah baginya, enggak. Semua itu tidak dia miliki. Tapi karena ya ada kedudukan yang jauh lebih tinggi sebelumnya, maka beliau beristighfar dari kedudukan yang sebelumnya, karena ada kekurangan berarti sebelumnya. Bukan berarti kekurangan dan sempurna, kesempurnaan yang dimiliki oleh Rasulullah, tapi ada makam yang setelahnya yang lebih sempurna. Tinggi kedudukan Rasulullah dalam yang kedudukan tersebut waktu saat itu, tapi ada yang jauh lebih tinggi, sehingga Rasulullah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kedudukan yang sebelumnya. Kullu dzalika kana taubatan minhu, semua itu adalah ia taubat darinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua itu Rasulullah lakukan karena taubat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kedudukan sebelumnya. Illa anna taubatal awam anid dunubi dhahira, kecuali bahwasanya beliau mengatakan taubatal awam, taubat orang-orang awam itu seperti kita orang awam, taubat kita anid dunubi dhahira, dari dosa-dosa yang nampak. Taubat kita hanya dari dosa-dosa yang nampak. Padahal ada dosa-dosa yang jauh lebih besar yang tidak nampak, tapi kita bertobat darinya. Kita bertobat dari dosa-dosa yang nampak, yang hanya kita batas pengetahuan kita di situ aja. Taubatnya orang awam seperti itu, beliau mengatakan. Wa taubatus shalihin, dan taubatnya orang-orang saleh yang kedudukannya lebih tinggi dari orang awam, saleh.
Seorang yang baik hubungan dengan Allah, baik hubungan dengan manusia. Selalu berupaya untuk memperbaiki dirinya. Anil akhlaqid dzamimah al-batinah, tobat mereka orang soleh dari akhlak-akhlak yang tercela al-batinah, yang ada di batinnya, di hatinya. Tobat orang soleh dari akhlak-akhlak yang tercela yang ada di batinnya. Karena secara lahir mereka sudah bersih, jauh dari perbuatan dosa. Tinggal al-batinah yang masih masih tersisa darinya akhlak-akhlak yang batin, yang tidak nampak, yang ada dalam hati, yang masih sisa yang tercelah. Wa taubatul muttaqin, dan taubatnya hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, an mawagir ribah. Di atas lagi manusia yang berkedudukan lebih tinggi dari salihin, sekedar salihin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara lahir, secara batin. Takwa lahir, takwa batin. An mawagir ribah, dari tempat-tempat ribah yang mungkin barangkali mereka jatuh dari dalam satu kesalahan yang mereka tidak menyadarinya. Kalau solihin tadi, ya mereka mengaku masih ada kesalahan yang mereka lakukan secara batin. Jadi kekurangan secara batin, jadi mereka bertobat darinya. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bertobat dari tempat-tempat barangkali di batinnya, di hatinya ada tempat-tempat yang barangkali ia itu terjatuh dalam suatu kesalahan, tapi dia tidak menyadarinya. Maka ia bertobat dari hal itu. Wa taubatul muhibbin, dan taubatnya orang-orang yang muhibbin, hamba-hamba yang mencintai Tuhannya Allah Subhanahu wa taala di atas derajat muttaqin. Anil ghaflatil munsiyati lidzikir, mereka bertobat dari kelalaian. Al-munsiyah, kelalaian tersebut yang membuat mereka lupa lidzikir, untuk mengingat Allah, karena dia lupa kepada Allah. Bukan karena melakukan satu salah, melakukan karena lupa kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sesaat. Maka mereka bertobat dari lupa tersebut walaupun sesaat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Makamnya, kedudukannya lebih tinggi lagi. Karena seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jaga matanya, Allah jaga telinganya, Allah jaga semuanya. Allah jaga semuanya. Dan Allah sudah berjanji dalam hadis yang sahih, kata Allah, wala in salani la utiyanna wala in ista'adani la uidanna. Andaikan dia minta kepadaku apapun, aku akan berikan. Minta aku lindungi, maka aku pasti akan lindungi ia darinya. Itu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka pun masih bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari ghaflah, dari kelalaian, al-munsiyat lidzikir, yang membuat mereka lupa untuk ingat kepada Allah walaupun sesaat. Mereka pun bertobat. Wa taubatul arifin, dan taubatnya orang-orang arifin. Orang arif, mereka sudah soleh, mereka sudah bertakwa, mereka sudah menjadi muhib, dan naik lagi arifin. Anil wuguf amama man yutasawwar an yakuna warau maqam, tobat mereka dari wuguf, dari berhenti ala maqam, atas satu kedudukan yang barangkali ada di atasnya, yang dibayangkan, digambarkan masih ada di atasnya tersebut, belakang itu di atasnya maqam, kedudukan. Tobatnya mereka seperti itu, dari berhenti dari suatu kedudukan yang masih ada di atasnya kedudukan lagi. Ketika mereka berhenti di magam tersebut, maka mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas magam itu, yang ada di atasnya magam lagi, kedudukan lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun bertobat darinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal magaman fil qurub min Allah, dan magaman kedudukan-kedudukan itu fil qurub min Allah taala, dalam kedekatan seseorang hamba dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, la nihayata laha, tidak ada puncak baginya. Magaman dalam kedudukan, dalam kedekatan seorang kepada Allah, tidak ada puncak, tidak ada akhirnya. Tidak ada titik akhirnya, tidak ada puncaknya. Seperti namanya gunung ada puncaknya, terakhir sudah ada, ini tidak ada puncaknya. Monggo. Fataubatul arif la nihayata laha aidan, maka taubatnya seseorang arif itu yang mengenal Tuhannya Allah dengan sempurna, tidak ada puncak baginya juga. Nanti selalu
semakin dekat seorang itu, kenal seorang itu kepada Tuhannya Allah, mereka pun bertobat. Walaupun para nabi, para rasul, mereka pun bertobat. Jadi beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, aku selalu minta ampun kepada Allah setiap hariku, sehari semalamku 70 kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 70 kali. Itu lain Rasulullah habis salat beliau bertobat. Dan lain lagi ketika dalam kondisi lain Rasulullah berisyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dikutip oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya Nabi Allah Adam, yang Allah ilhamkan beliau untuk membacanya. Dalam kalimat yang Allah kutip kepada kita, apa yang diucapkan olehnya, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Padahal Nabi Rasul itu tidak berbuat salah, mustahil mereka melakukan salah, karena mereka mendapatkan kedudukan berupa ismah, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari salah. Nabi Allah Adam makan buah itu bukan karena salah. Bukan karena salah, tapi beliau bertobat kepada Allah. Kenapa? Karena ada kedudukan yang jauh lebih tinggi dari itu. Begitu juga para nabi rasul yang lainnya, yang dikutip oleh Allah Subhanahu wa taala istighfar yang mereka baca dalam kitab suci Al-Qur'an. Dan yang paling sempurna dan paling banyak dalam namanya memohon ampun kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dan mendidik kita umat untuk selalu minta ampun kepada Allah adalah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam setiap salat pun, padahal salat kita diminta untuk beristighfar kepada Allah. Paling tidak istighfarnya tiga kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Padahal kita melakukan kebaikan, harusnya astagfirullah itu melakukan kesalahan, baru astagfirullah, tapi kita melakukan kebaikan. Salat yang agama kita tegakkan, kok astagfirullah, 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 astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wa atubu ilaih. Rasul mengatakan dalam kalimat yang lainnya, beliau baca. Dan disunnahkan untuk kita baca itu 3 kali habis salat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Habis salat, habis melakukan tiang agama, menjalankan tiang. Barangkali ketika kita salat kita banyak lupanya. Ketika kita salat kita lupa. Orang arif, orang sufi, mereka menganggap lupa kepada Allah itu dosa di luar salat. Walaupun sesaat, kalau bagaimana kalau kita lupanya kepada Allah dalam salat? Karena kadang lupa dari awal salat sampai akhir salat. Faslun fi bayani taubah al-maqbulah, dalam penjelasan taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kalau ditanyakan, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara bertobat menyikapi orang yang juli itu karena kita orangnya itu panas. Ya alhamdulillah Pak. Sebetulnya tinggal kita aja menyikapi segala sesuatu dengan bijak. Tinggal kita menyikapi segala sesuatu dengan bijak. Walaupun bijak itu tidak semua kita mampu, tapi kita mampu kalau kita belajar. Tapi kalau kita tidak belajar, ya sampai kapan tidak mampu. Tapi mungkin kemampuan itu ketika kita belajar mungkin diawali dengan terpaksa, merasa kita terpaksa, berat kita paksakan. Karena ya mungkin sudah juga belajar yang lalu, karena hal-hal yang baik itu ya pertama kali mungkin kita harus lakukan dengan dipaksakan terlebih dahulu, karena tidak sesuai dengan hawa nafsu. Maka lama-lama insya Allah dia akan tunduk. Ketika dia tunduk, insya Allah kita akan mampu melakukannya dengan tanpa terpaksa, bahkan menjadi darah daging kita itu. Jadi ketika kita tahu ada orang yang iri syirik dengan kita, apa yang dia syirik dengan kita? Mungkin ada kesalahan kita.
Dan kita diminta untuk memaafkan selain kita, Bang. Kita diminta untuk memaafkan selain kita. Dan Rasulullah mengatakan, aku diberikan wasiat oleh malaikat Jibril. Di antara wasiat yang beliau mengatakan, wa anta'afu amman zalamak, engkau selalu memaafkan atas siapapun yang menzalim. Orang yang hasud, iri, dengki kepada kita, orang zalim kepada kita. Orang zalim kepada kita, apalagi kita merasa kita tidak pernah menyakitinya, tidak bermasalah dengannya. Dan mungkin kita tidak kenal dengannya. Subhanallah. Namanya orang yang mendapatkan nikmat pasti ada yang iri dengki dengannya. Sampai dinyatakan kullu dzi ni'matin mahsud, setiap orang yang mendapatkan nikmat mahsud, pasti ada yang iri dengannya. Mungkin ia melihat kita mendapatkan nikmat, dia tidak suka nikmat itu kita dapatkan, jadi dia iri. Ya. Sebagai seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik, ya kita tidak mau orang itu berdosa karena kita. Ya, kita maafkan. Kita maafkan. Sambil kita namanya membaca surat Al-Falaq. Karena Allah didik Nabi Agung Muhammad dan kita umat untuk membaca surat itu agar kita terlepas dari min syarri hasidin idza hasad. Kenapa? Karena kita takut, khawatir kalau ia melampiaskan rasa irinya, dengkinya. Itu yang kita takut, ya khawatir darinya. Dan kalau seandainya ia menghiri kita atau membenci kita, tidak suka kepada kita karena sebab kesalahan kita, ya kita harus betulkan kesalahan kita, alhamdulillah. Karena kita membutuhkan orang yang menasihati kita. Ketika ia melihat kita salah, ia nasihati. Ketika ia melihat kita ada kurang, ia padahi kita, ia kasih tahu kita. Kalau enggak, kadang-kadang kita tidak mengetahui kekurangan yang kita miliki. Kadang tidak tahu dari mana, kita tahu dari selain kita. Makanya kita perlu berkaca. Dan Rasulullah mengatakan ketika kita bercermin kan kita lihat, oh mata kita belum bagus, alis kita masih ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Kita tahu, kalau enggak kita tidak bisa tahu. Begitu juga seorang mukmin itu, kata Rasulullah, kaca bagi mukmin yang lainnya. Al mukmin mir'atul mukmin. Seorang mukmin itu kaca bagi mukmin yang lainnya. Artinya ketika kita melihatnya, kita bercermin, kita melihat diri kita, bukan kita melihat dia. Begitu juga selain mereka. Nabi Allah Isa ditanya oleh seseorang, ya Isa, man addabak? Wahai Isa, siapa yang mendidikmu adab, budi pekerti, etika, sopan santun, sehingga engkau menjadi seorang yang beradab? Jadi etika sopan santun yang luar biasa. Beliau mengatakan, menjawab pertanyaan itu, ma'addabani ahad. Tidak ada seseorang yang mendidikku adab. Walakinni ra'aitu jahlal jahil fajanabtu. Tapi aku melihat orang-orang yang namanya perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh orang-orang jahil yang tidak mengerti, maka perbuatan itu aku jauhi. Perbuatan itu aku jauhi. Sekali lagi, walaupun tidak gampangnya seperti itu ya. Karena tadi Pak manusia di adon, dicampur baur dengan sifat bahimiyah, sabu'iyah, syaitaniyah, rububiyah. Dan biasanya watak manusia ini, kalau orang berbuat baik dia akan lebih baik, kalau orang berbuat jahat dia akan jauh lebih jahat. Itu watak manusia. Kalau ada orang yang berbuat jahat kepadanya, yang mau memaafkan, sambil bukan hanya sekedar memaafkan, dia doakan lagi Pak selain dia maafkan. Itu orang yang Masya Allah. Dan kita diminta menjadi manusia seperti itu, sebagaimana Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Ya, kalau ada orang yang iri, pura-pura tidak tahu aja. Pura-pura tidak tahu aja sudah. Dan jangan diheirani sudah. Sambil didoakan. Mudah-mudahan hirinya jadi cinta. Mudah-mudahan hirinya jadi cinta.
Kalau kita baca kitab-kitab seperti ini Bang, tidak habis-habis kita salah terus. Coba kalau orang sudah Masya Allah seperti Imam Ghazali ini, beliau bukan hanya sekedar nama menghidangkan kita karya ini dan memberikan solusi kita untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Ia sudah jalani, ia sudah lakukan, ia lakoni, dan ia sudah alhamdulillah berhasil. Ia sudah berhasil melewati semuanya. Makanya ia tuangkan kepada kita agar kita pun ikut berhasil. Untuk menjadi seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah berikan untuk kita orang-orang seperti beliau. Walaupun kita tidak berjumpa dengan beliau karena beliau meninggal hampir 1000 tahun yang lalu. Beliau sudah meninggal hampir 1000 tahun yang lalu. Hampir 1000 tahun yang lalu. Masya Allah karyanya sampai sekarang dibaca. Dicetak, cetakan Hanyar Bang, cantik lagi cetakannya. Dan alhamdulillah rakhis, murah. Lebih mahal daripada kita bangun rumah. Dengan kitab ini kita bangun kebahagiaan dunia akhirat kita. Dengan mengamalkan ini kita akan diberikan oleh Allah rumah yang jauh lebih mewah dari yang kita bangun. Rumah di surga dah perlu kabel. Dah perlu kabel rumah di surga. Dah perlu tiang-tiang dan lain sebagainya. Walaupun mungkin ada tiang, tidak perlu ngecor-ngecor kita bikinnya. Alhamdulillah, tidak pernah pagat Bang namanya lampunya, tidak pernah pagat airnya. Tidak perlu repot-repot kita bawa galon-galon, menyuruh atau bawa kita galon atau nyuruh orang bawa galon, tidak perlu. Ada air khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ia akan masuk ke rumah kita, ia akan masuk ke kamar kita, ia akan melihat ketika ada namanya air cangkir yang kosong, ia sendiri akan menuangkan ke cangkir itu. Tidak perlu kita repot. Kalau kita minum cangkir itu kosong, dituang lagi siap. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah SWT mudahkan kita Bang. Sekali lagi, semua kita, siapapun kita, sekelas setinggi apapun kelas kita, kita harus bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu. Kalau kita tidak salah, apalagi kalau kita salah Bang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala insyaallah sampaikan kita kedudukan yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan jalan menuju surga fi afiyah wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Subhanallahi Muhammad salatan tujina biha min jami'il ahwal wa rafa'at taqdirana biha jami'il hajat tahina biha min jami'il sayyi'at tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat tuballighuna biha ghayat ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'd al-man Allahumma salli ala Muhammad tabil qulub wa dawahiha wa afiyat al-abdan wa shifaiha nur al-absar wa diyahiya qutil adwa wa hijawala muslim rabbana atina min ladunka rahmah wa inna min al-sharat wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar Rabbi fir warham anta khairul rahimin ya maulana ya mujib ya hadiran la yatawasina ilaik habib sallallahu alaihi fi hadisa تقضي حاجاتنا قريب صلى الله عليه وسلم النبي محمد رب العالمين الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربنا الله منكم